kalau di apa namanya, di seminar atau di workshop atau di kursus-kursus itu memang butuh waktu kurang lebih sekitar 8 jam lah. Dan sebelum jauh, mungkin perlu saya cerita sedikit saja. Memang pembelajaran sekarang itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak yang bisa dipelajari. Kalau ketika saya dulu kuliah S1, mungkin tidak secara eksplisit kami mempelajari bagaimana cara membaca EKG. Dan untuk itu ini jadi satu keuntungan buat saudara, karena bagaimanapun juga seorang perawat harus mampu membaca EKG. Walaupun saat ini kalau saudara cermati di rumah sakit, banyak sekali alat EKG yang memang sudah dilengkapi dengan interpretasi. Sudah dilengkapi dengan interpretasi. Bahkan untuk interpretasi-interpretasi yang abnormal pun sudah bisa tertulis di situ. Ya, baik yang di EKG 12 lead maupun yang untuk bedside monitor di high care unit itu biasanya memang sudah dilengkapi dengan interpretasinya. Akan tetapi memang karena melihat kondisi apalagi di negara kita yang memang sangat luas dan pelayanan kesehatan belum tentu di daerah rural itu memiliki fasilitas yang sama, maka mau tidak mau ya kita tetap harus belajar bagaimana cara membaca EKG yang dasar terlebih dahulu, sehingga apabila kita nanti menggunakan alat EKG yang lebih sederhana daripada alat EKG yang sudah ada di rumah sakit besar, terutama di ibu kota, Anda mampu untuk melakukan interpretasi EKG. Layout-nya adalah atau yang akan kita pelajari hari ini, ya, mungkin nanti sedikit review anatomi fisiologi, ya, karena ini penting. Kalau menurut saya, mengapa perlu belajar ini? Karena EKG itu secara tidak langsung, saya katakan secara tidak langsung, itu bisa juga dapat digunakan sebagai diagnosis untuk mengetahui gangguan pada sistem anatomi dan fisiologi jantung. Jadi nanti kita bisa lihat apakah memang ada masalah di anatomi jantung, tapi memang bukan yang sifatnya ruang ya, tetapi misalnya pada miokard, kemudian pada arteri koroner, kita bisa menduga dengan menggunakan EKG. Walaupun kalau sekarang ini mungkin udah banyak sekali alat-alat diagnostik yang lebih real daripada EKG, seperti ehokardiografi, dan angiografi, gitu. Jadi pilihan yang utama di rumah sakit. Kemudian nanti ada mesin EKG, mungkin tidak begitu detail. Kemudian ada elektrofisiologi atau nanti di fisiologi, ya. Kemudian ada elektroda dan lead, ya. Jadi ada berapa elektroda yang nanti akan kita gunakan, ya. Kemudian indikasi mengapa dilakukan perekaman EKG, dan kemudian untuk diagnosa keperawatan yang biasanya ditegakkan pada atau setelah atau juga berkaitan dengan perekaman EKG. Kemudian yang terakhir nanti kita bicara interpretasi. Ya, saya mau diingatkan kalau nanti saya terlalu cepat. Ya. Oke, yang pertama kita mulai dari review anatomi dan fisiologinya, ya. Jelas. Mohon diingat bahwa jantung itu, ya sebenarnya kalau kita belajar jantung itu
kalau dipikir rumit, jangan dipikir terlalu rumit. Pikir sederhana saja. Hal-hal besar yang harus Anda tahu tentang jantung. Yang pertama, jantung ada berapa ruang, ya. Kemudian dipisahkan oleh apa, ya. Kemudian pembuluh darah besar yang masuk dan keluar jantung. Nah, itu hal-hal besar yang Anda nggak ngerti, ya. Jadi seperti misalnya itu ada arteri koroner. Ya. Arteri koroner adalah arteri yang memperdarahi otot jantung atau jaringan jantung. Ya. Secara garis besar itu sebenarnya ada dua, right coronary artery dan left coronary artery. Sedangkan yang left coronary artery ini nanti ada tiga bagian besar, left main ini percabangan dari aorta kemudian keluar sebelum bercabang menjadi circumflex dan LAD, itu ada left main di sini, ya. Nah, yang ke depan yang memperdarahi jantung bagian septal, itu ada yang kita sebut left anterior descending artery. Sedangkan yang memperdarahi jantung bagian posterior itu ada circumflex. Saya ingin saudara memahami ini kenapa? Karena nanti pada saat kita merekam EKG, ketika pasien datang dengan keluhan nyeri dada, jadi pada kasus-kasus arteri koroner disease atau sindrom koroner akut, biasanya kalau pasiennya mengeluh nyeri secara standar, ya, pasiennya akan diminta untuk dia berbaring di tempat tidur, kemudian diposisikan semivolar, kemudian diberikan oksigen, ya. Kemudian akan dianamnesis. Ketika dianamnesis keluhannya nyeri dadanya khas kardiovaskuler, maka biasanya akan dilakukan perekaman EKG. Nanti ketika Anda merekam EKG, kalau ternyata ditemukan abnormalitas di segmen ST, ya, segmen ST, kita menduga pasien ini mengalami infak yang disebabkan karena sumbatan pembuluh darah atau arteri koroner. Dan kita dengan membaca EKG bisa menduga atau meyakini, walaupun masih superficial ya, belum lihat secara real ya, apakah pasien mengalami sumbatannya di arteri koroner kanan atau di koroner kiri, yang LAD atau yang circumflex. Setidaknya kalau misalnya ditemukannya adalah, misal nanti saya jelaskan di akhir, tapi ini sebagai intro saja. Ada ST segmen yang mengalami elevasi di lead 2, di lead 3, dan di lead AVF. Maka kita menduga bahwa pasiennya mengalami infak di bagian inferior. Ketika kita berbicara infak inferior, ada kemungkinan besar pasien ini mengalami sumbatan di coronary artery kanan atau right coronary artery. Kemudian kalau misalnya untuk meyakinkan bahwa itu betul dan untuk memberikan intervensi, kalau memang pasiennya di awal masih 6 jam kurang dari keluhan dada pertamanya, mungkin bisa dilakukan fibrinolitik, nggak perlu sampai pemasangan ring. Tapi kalau misalnya pasien ini perlu setelah 12 jam, udah lewat golden period-nya, pasiennya harus dipasang ring atau stent, PCI atau PTGA, maka pada saat dilakukan angiografi, nanti bisa terlihat apakah benar
pasiennya mengalami sumbatan pada arteri koronari yang sebelah kanan. Ya, ini mengapa perlu kita pelajari, kita review anatomi koronari arteri. Nah, anatomi yang berikutnya yang coba nanti Anda pelajari lebih lanjut adalah tentang lapisan jantung. Lapisan jantung secara garis besar ada endokardium, ada miokardium, dan perikardium. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Biasanya pada kasus-kasus infak biasanya di miokardium yang bisa jadi diawali dari endokardium yang infak. Tapi sebagian besar infak berada di miokardium. Makanya biasanya kita sebut infak miokardium. Kemudian gambarannya biasanya adalah ST segmen yang berelevasi atau berdepresi atau depresi. Tapi Anda jangan keliru nanti. Kalau nanti saudara sudah belajar EKG advance, ada kondisi ST elevasi yang ternyata bukan infak miokard. Biasanya disebabkan karena adanya infeksi di perikard. Nah, makanya Anda bisa, oh ini ternyata kalau ST elevasinya bentuknya konveks di seluruh lid, jangan-jangan ini bukan infak nih, tetapi kemungkinan besar adalah infeksi. Maka nanti pemeriksaan penunjang yang lain yang harus kita pastikan, apakah memang ada peningkatan leukosit, atau memang perlu ada intervensi lain. Mungkin pengambilan fungsi perikard untuk mengetahui apakah betul ada infeksi atau tidak. Ya. Kemudian, nah, otot jantung sendiri itu sebenarnya secara jenisnya. Jadi kalau Anda belajar otot itu kan ada 3 jenis ya. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Kalau otot polos tidak berinti, otot lurik memiliki inti, otot polos bekerja otomatis tanpa perintah. Ya. Kalau otot lurik biasanya dengan perintah bisa kita kontrol, ya. Sedangkan otot jantung ini bentuknya lurik, memiliki inti, tapi dia bekerja secara otomatis. Nah, ternyata ada 2 jenis di dalam sel otot jantung. Yang pertama adalah sel otoritmik, yang jumlahnya kecil sedikit, 1%, tapi ini sangat-sangat memberikan efek yang luar biasa. Artinya, mengapa jantung bisa berdenyut? Ya karena sel otoritmik ini, yang 1% ini. Sedangkan sisanya, yang sebagian besar adalah sel yang kontraktil, yang jika diberikan stimulus ya oleh sel otoritmik, dia akan berkontraksi. Nanti mungkin Anda bisa baca tentang siklus jantung di anatomi fisiologi. Nanti kalau saya jelaskan di sini semua, nanti waktunya tidak cukup. Saya review saja bahwa sel otoritmik ini ya sebagai kunci dalam kita belajar EKG, bahwa dia terdiri dari ada yang kita sebut nodus sinoatrial, nodus atrioventrikuler, berkasis, dan serabut Purkin. Ya. Nah, ini elektrofisiologinya. Jadi ada, kita coba lihat satu-satu aja. Nah, jadi secara gambaran begini. Kalau di gambar yang sebelumnya ini, misalnya ini, di gambar yang bergerak ini kan dari SA node ke AV node tidak digambarkan ada jaras. Ya, sebenarnya listrik yang dihantarkan dari SA node, ya, kemudian masuk ke AV node di atrium kanan, itu sebenarnya ada berkas Bachmann dan internodal. Jadi bagaimanapun juga, kontraksi atrium kiri itu tetap berasal impulsnya dari SA node yang kemudian dihantarkan melalui berkas Bachmann.
Sedangkan yang di atrium kanan yang masuk ke nodus AV itu akan diantarkan oleh 3 jaras internodal. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, ada yang kita sebut sebentar. Nodus SA atau sinoatrial node. Ya, nodus SA, sinoatrial node. Secara alamiah ini secara fisiologis dia adalah pemacu alami, ya, pemacu alami yang mengeluarkan aliran listrik, ya. Kemudian dia dipengaruhi sistem saraf simpatis dan parasimpatis, kemudian impuls yang dihasilkan kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 100 kali per menit. Makanya kalau kita bicara nadi normal, kalau Anda ditanya frekuensi nadi normal itu ya 60 sampai dengan 100 kali per menit. Kalau di bawah itu disebut bradikardi, di bawah 60 disebut bradikardi, di atas 100 disebut takikardi. Makanya nanti kalau di dalam interpretasi EKG ada yang disebut sinus bradikardi, sinus takikardi. Nah, ini patokan sederhananya. Kalau EKG-nya normal tapi rate-nya, frekuensinya kurang dari 60, maka kita sebut sinus bradikardi. EKG-nya normal tetapi rate-nya di atas 100, maka kita sebut sinus takikardi. Sebenarnya baca EKG tidak sulit. Ya, gampang banget. Nah, dia ini sinus SA node ini akan meningkat jika misalnya kita marah-marah ya, atau ketakutan ya, beraktivitas ya. Tapi pada olahragawan ya, Anda jangan heran kalau ada olahragawan yang sebenarnya mengalami bradikardi, tapi sebenarnya kita sebut bradikardi relatif. Artinya walaupun dia bradikardi, tetapi secara cardiac output dia bagus. Tapi pada olahragawan yang memutul ya, yang olahraganya bagus, konsisten gitu ya, itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian ini nanti Anda pelajari saja, perangsangan SA node terjadi karena masuknya ion natrium yang bermuatan positif ke dalam sel sehingga terjadi potensial membran sel. Jadi pada dasarnya ya, sel otot jantung itu muatannya negatif. Karena adanya pompa natrium dan kalium, kemudian muatan positif masuk ke dalam sel, maka terjadilah depolarisasi atau depolarisasi sel otot jantung. Nah, yang kedua, ya, tadi dari SA node, nanti listrik akan dihantarkan ke AV node melalui internodal dan Bachmann. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, nodus yang kedua adalah atrioventricular nodes. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan, pertama dia letaknya di septum sebelah kanan di atas katup trikospid dekat muara sinus koronaria. Dan dia AV node ini bisa menghasilkan impuls 40 sampai dengan 60 kali per menit. Dan dia yang mengatur jumlah impuls atrium yang mencapai ventrikal. Ya, kemudian nanti ada penundaan sedikit gitu di AV bundle, kemudian baru masuk ke perkasis. Yang ingin saya tekankan adalah ini kebesaran Tuhan menurut saya. Karena AV node ini mampu menghasilkan 40 sampai dengan 60 kali per menit impuls. Ternyata ini adalah berfungsi sebagai generator cadangan dari jantung. Artinya begini, sebenarnya generator utamanya atau sumber listrik utamanya adalah SA node. Tapi apa yang terjadi jika misalnya terjadi gangguan
atau ketidakmampuan untuk menghasilkan impuls SA, maka biasanya ini sebagai cadangan supaya jantung tetap berdenyut. Ya. Walaupun nanti kalau kita baca lebih lanjut, seperti di slide berikutnya, ada yang kita sebut sistem Purkin. Sistem Purkin ini mampu menghasilkan impuls 20 sampai dengan 40 kali per menit. Akan tetapi, kalau nanti terjadi gangguan, justru impuls di ventricle itu bisa sampai ratusan. Karena ternyata masing-masing jaras atau serabut Purkin ini menghasilkan impuls. Sehingga nanti Anda akan ketemu kondisi abnormal yang lain yang nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, ada yang kita sebut ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi, ya. Itu disebabkan karena memang serabut Purkin banyak menghasilkan impuls sehingga ventricle mengalami depolarisasi ventrikelnya, repolarisasi ventrikelnya itu berlebih. Ya biasanya bukan lagi takikardi biasa, tapi takikardi abnormal yang di atas 150 kali per menit. Ya, ini adalah untuk elektrofisiologi. Ya. Kemudian kalau digambarkan dengan gambaran EKG-nya, ya kalau ini apa namanya sebagai ilustrasi. Jadi ketika impuls dihasilkan di SA node, kemudian terjadi depolarisasi atrium, nanti akan muncul gelombang P. Ya. Kemudian repolarisasi atrium, ya, ini bukan gelombang T ya, tapi TA wave. Jadi sebenarnya dalam EKG tidak akan tergambar karena dia akan tertutup oleh gambaran dari depolarisasi ventricle ketika muncul kompleks QRS. Sedangkan repolarisasi ventricle akan digambarkan dengan gelombang T. Ya, ini sebagai pengantar awal. Jadi kalau di EKG itu ada gelombang PQRST. Nah, ini pengulangan saja. Jadi atrial depolarisasi atau depolarisasi atrium itu adalah digambarkan dengan gelombang P, sedangkan repolarisasi ventricle dan depolarisasi ventricle, jadi depolarisasi ventricle digambarkan dengan gelombang QRS dan repolarisasi ventricle digambarkan dengan gelombang T. Ya, oke. Nah, ini kurva EKG-nya. Yang terpenting begini, kita kalau mau baca EKG, pahami dulu kurva EKG normal. EKG normal itu seperti apa? Jadi setidaknya kalau Anda sudah mengerti, oh ini EKG normal, berarti kalau yang tidak sesuai dengan indikator normal, maka disebut abnormal. Nah, persoalannya nanti pada saat kita membaca EKG yang sifatnya lebih lanjut, kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang membahayakan. Ada memang kondisi pasien yang berbahaya dan gambaran EKG-nya memang khas. Ya, khas. Ada sebenarnya lebih tepatnya begini. Misalnya ada kita sebut aritmia letal. Aritmia letal. Jadi ada ventricular fibrilasi, ada ventricular tachycardia, ada asystole, ya. Kemudian ada pulseless electrical activity, PEA. Ya. Jadi kalau secara umum, ya, karena tadi sudah saya sampaikan, EKG itu bisa jadi tidak bisa menggambarkan realnya jantung. Karena begini, ada kondisi begini.
gambar EKG-nya ada, tapi nadinya nggak ada. Itu yang kita sebut PEA. Ya. Tapi kalau misalnya asistol, itu memang gambarnya lurus. Ya, lurus. Ya, walaupun tidak mulus ya. Kalau mulus banget, jangan-jangan elektrodanya lepas. Terus ada juga VT, ventricular tachycardia. Kalau misalnya ada VT tapi ada nadi, itu bukan EKG yang berbahaya, tapi dia tetap kita kategorikan dia gangguan irama, ya. Tapi kalau kita ketemunya adalah VF, ventricular fibrilasi, jadi gambar EKG-nya seperti bergerigi, nggak karu-karuan gitu, itu bisa dipastikan pasiennya nggak ada nadinya. Ya. Silahkan nanti Anda coba baca-baca di buku atau dicari di YouTube, misalnya ada. Ya, kita lihat kurva EKG ini. Ya, jadi ada gelombang P, QRST, di mana P menggambarkan depolarisasi atrium, QRS menggambarkan depolarisasi ventrikel, segmen ST menggambarkan repolarisasi ventrikel, dan gelombang T juga menggambarkan repolarisasi ventrikel. Kemudian nanti indikator lain yang harus Anda pahami ada yang kita sebut PR interval. Sedangkan untuk kita interval ini nanti sifatnya advance, mungkin tidak saya berikan hari ini. Nah, gambaran sederhana ketika kita mau baca EKG begini. Apapun yang terjadi di gelombang P atau ketika gelombang P gambarnya tidak normal, maka kita meyakini bahwa gangguannya ada di atrium. Kalau kita melihatnya gelombang QRST yang abnormal, maka kita meyakini bahwa gangguannya ada di ventrikel. Nangkap ya? Jadi kalau kita sebut atrial fibrilasi, biasanya kita lihat gelombang P-nya pasti. Kalau gelombang P-nya awut-awutan, atrial fibrilasi bisa jadi, atau atrial flutter. Atau kalau kita menemukan ventricular tachycardia, oh berarti kemungkinan besar gangguannya di ventrikel, dan biasanya gambar abnormalnya adalah di QRS. Seperti itu. Ya, sebagai pemanasan awal. Oke. Nah ini udah saya terangkan tadi seperti tadi. Ya. Jadi P itu problemnya di atrium, QRS problemnya di ventrikel. Oke, ini korelasinya. Nah, kemudian kalau kita mau merekam EKG, ya, nanti kita lihat videonya juga. Gampangan begini. Sebenarnya EKG yang kita pasang, kan kalau Anda pasang EKG, merekam EKG itu, kabelnya itu yang nempel di tubuh pasien itu ada 10. Ya. Di tangan kanan, di tangan kiri, di kaki kanan, di kaki kiri, dan di dada. Di dada ada 6. Ya, ada 6. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, nanti hasilnya ini bahwa kabel yang nempel di tubuh pasien itu adalah sandapan 12 lead pada alat galvanometer itu. Nah, sandapan itu sebenarnya secara garis besar itu ada 2, bipolar dan unipolar. Bipolar artinya masing-masing elektrode itu diberikan muatan positif dan negatif. Sedangkan yang unipolar itu hanya akan bermuatan positif yang dikuatkan. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Yang bipolar, ya,
itu menggambarkan elektrode ekstremitas. Ya, ekstremitas. Kita lihat pakai gambar saja biar lebih enak. Nah, ini yang bipolar. Anda cermati baik-baik. Jadi, kalau alat EKG dipasang di tubuh manusia, itu sudah tersetting bahwa ketika dia merekam lead 1 adalah mengukur potensial pada tangan kanan yang bermuatan negatif dan tangan kiri yang bermuatan positif. Sehingga arah arus listriknya itu ke arah kanan. Ke arah kiri, maaf. Arah kiri. Dari negatif ke positif. Sedangkan lead 2 itu mengukur beda potensial pada tangan kanan yang bermuatan negatif dan kaki kiri yang bermuatan positif. Sehingga arah arusnya ke kaki kiri. Perlu saudara cermati bahwa ini, rekaman ini atau pengukuran ini, itu sejajar atau searah dengan sumbu jantung. Kenapa disebut searah sumbu jantung? Kalau Anda tadi lihat SA node, AV node berkas His, itu arahnya dari arah sebelah kanan menuju ke kiri. Saya balik dulu ke sini. Nah, ini contohin aja. Jadi, maaf. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa supaya Anda memahami apa ya yang kita sebut, aduh Masya Allah, kok ini angel banget sih. Ya. Ini ya, yang lurus ke sini. Nah, ini kan tadi sama dengan lead 2. Jadi dia sejajar sumbu jantung. Ini sumbu jantung. SA node, AV node, berkas His, serabut Purkin. Tetapi SA node, AV node, berkas His. Ini sejajar dengan lead 2. Jadi lead 2 itu sejajar dengan sumbu jantung. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang kita sebut lead 3. Lead 3 itu mengukur beda potensial antara tangan kiri ya, yang diberikan muatan negatif dan kaki yang bermuatan positif. Maka arah arusnya ke bawah juga, ke inferior. Korelasinya nanti pada saat saudara nanti akan membaca EKG, penggunaan lead 1, 2, 3 ini akan sangat bermanfaat ketika Anda akan melihat di manakah letak infaknya. Kalau Anda lihat ini lead 1 berarti ke arah kiri, lead 2 ke bawah, lead 3 juga ke bawah. Secara imajiner, seolah-olah lead 1 ini motret jantung sebelah kiri, lateral.
Sedangkan lead 2 dengan lead 3 itu motret jantung bagian inferior yang bawah. Ya. Itu secara imajiner. Nah, sekarang bagaimana dengan lead berikutnya? Sama tadi. Bedanya kalau yang unipolar limb lead atau yang dikuatkan, yang diberikan muatan tip kalau yang AVR arusnya itu ke atas, ke atau berkebalikan dengan lead 2 untuk AVR. Sedangkan AVL itu dia ke kiri. Ya, ke atas ini, ke arah ke atas kiri. Ya, dari jantung ke atas kiri. Jantung sebelah kiri lateral. Sedangkan AVF yang ke foot ini yang dikuatkan ke kaki ini secara imajiner dapat dikatakan memotret jantung bagian inferior. Ya. Jadi kalau yang lateral tadi kita sudah ketemu ada lead 1 dan lead AVL. Sedangkan yang inferior, yang bawah, itu ada lead 2, lead 3, dan AVL. Saya coba antarkan saudara untuk mengelompokkan pentingnya ketika kita membaca 12 lead EKG, lihat lead 1 ada ST elevasi, langsung lihat AVL. Lihat lead 2 ada yang abnormal ST elevasi atau ST depresi, langsung lihat lead 3 dan AVF-nya. Karena kita akan meyakinkan memang apakah betul ada infarksi inferior. Misalnya seperti itu. Nah, ini nggak usah advance. Nah, kemudian yang unipolar, maaf saya minum dulu. Unipolar, Anda harus tepat di dalam memasang. Ya, sorry. Ya, ini. Dipasang di dada. Kemudian di mana masangnya? Kalau yang C1 untuk merekam V1 itu di interkosta keempat kanan di sebelah garis sternum. Di sini ya. Kalau Anda lihat di buku panduannya cukup jelas, sangat jelas. Ya, kemudian V2 di interkosta keempat garis sternal kiri. Nah, sekarang begini. Masalahnya kadang kita menetapkan, oh ini udah betul ya, saya udah masang di interkosta keempat gitu. Anda harus pastikan kalau kita mau masang itu betul di C4 interkosta keempat. Kalau Anda raba tulang darah, ini atas ini ada manubrium. Di bawahnya manubrium itu ada sternum. Ya, di bawah ini ada proses podius. Pertemuan antara manubrium dengan sternum itu ada sudutnya, ada yang menonjol. Kalau Anda boleh raba di dada saudara masing-masing, itu ada yang menonjol. Di sebelah yang menonjol itu adalah kosta kedua. Jadi di bawahnya adalah interkosta kedua.
Jadi kalau Anda tentukan dulu, oh ini angulus manubriumnya, geser ini kosta kedua, di bawahnya berarti interkosta kedua. Turunkan lagi interkosta ketiga, turunkan lagi interkosta keempat. Disitulah tempat pemasangan V1 dan V2. Kalau V1 di sebelah kanan, V1 di sebelah kiri. Kemudian, lead yang berikutnya adalah lead 3. Lead 3 itu antara V2 dengan V4. Ketika kita mau masang nantinya, maka yang dipasang terlebih dahulu adalah V4-nya. Jadi V4 dipasang di interkosta kelima, mid clavikula kiri. Kadang ketemu orang gini, udah pakai patokannya adalah puting susu misalnya seperti itu. Tapi saya kurang setuju. Tetap harus patokannya adalah mid clavikula. Kita harus mengira-ira bahwa itu tepat di tengah. Walaupun pada laki-laki bisa jadi pas, tapi tidak pada perempuan. Ya, susah nanti. Jadi patokan yang paling benar ya Anda lihat saja dari tengah sternum sampai dengan anterior aksila, kemudian kita lihat tengahnya, itulah mid clavikula. Ya. Dipasangnya V4 di situ, ya, di interkosta kelima mid clavikula kiri. Kemudian baru pasang V3-nya di antara V2 dan V4. Kemudian pasang V5 atau C5 itu di interkosta kelima anterior aksila. Jadi kalau membayangkannya ini repotnya kalau virtual kayak gini ya. Kalau Anda lihat bidang dada itu kan ada aksila di aksila. Nah, ini aksila, ini tarik garis lurus. Yang paling depan itulah anterior aksila. Itu untuk V5. Sedangkan V6 itu masih di interkosta kelima, mid aksila. Jadi di garis potong aksila, tengah. Di tengah. Jadi gambarnya seperti ini. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya. Nah, ini boleh dikatakan memotret jantung di bagian depan dan lateral. Jadi V1, V2, V3, V4 itu motret atau secara imajiner memotret jantung bagian septum dan anterior, ya. Sedangkan V5 sama V6 itu sudah ke arah lateral kiri. Jadi lateral nambah lagi tadi 1 AVL, AVL, V5, V6. Dengan yang anterior, kita bisa lihat V1, V2, V3, V4. Kalau Anda bertanya, loh Pak, jantung yang belakang bagaimana? Advan nanti ada V7, V8, V9, tapi saya tidak secara detail akan jelaskan di sini. Pada kondisi tertentu memang, misalnya begini, ketika Anda merekam hasilnya ada ST depresi di V1, V2, V3. ST depresinya downsloping. Ya, downsloping. Jadi turun ke basret, gini ya. Waduh, susah banget kalau gambarinnya ya. Downsloping pokoknya. Dia ST segmennya turun ke bawah. Di V1, V2 sama V3. Biasanya perawat atau dokter akan menyampaikan ini harus direkam ke posterior. Maka biasanya akan direkam V7, V8, dan V9. Kalau pertanyaannya, loh kabelnya ada Pak? Enggak, kabelnya pakai kabel yang ada, yang di V1, V2, V3 itu, atau V4, V5, V6, dipindah kabelnya, diukur secara manual, kemudian ketika direkam harus ditulis manual. Tadi pada saat mengukur V7 pakai lead yang mana? V8 pakai lead yang mana? V9 pakai lead yang mana? Untuk memastikan bahwa itu infaknya memang di posterior. Ya, nah ini bidangnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita melakukan interpretasi. Tapi sebelum kita melakukan interpretasi, jadi
apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa dapatkan dengan merekam EKG? Diagnosis apa yang bisa kita tegakkan? Sebenarnya banyak. Ada aritmia jantung, ada hipertrofi, ada iskemik, ada infak, ada efek obat, ada gangguan keseimbangan elektrolit, ada penilaian fungsi pacu jantung. Nanti ke depan seperti itu. Terutama di high care, di intensive care unit, IGD, ya pada saat kita merekam EKG, kita kalau mau melakukan interpretasi bisa jadi sampai dengan iskemik infak. Bahkan kalau nanti muncul gelombang selain PQRST, katakanlah muncul gelombang U, bisa jadi kita akan interpretasikan apakah ini ada gangguan keseimbangan elektrolit atau tidak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini diagnosa keperawatannya di buku ada ya. Jadi diagnosa yang mungkin bisa kita tegakkan adalah resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, perubahan konduksi jantung, ya aritmia. Kemudian resiko penurunan perfusi jaringan jantung berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen sekunder akibat oklusi arteri koroner. Ini pada kasus-kasus akut coronary syndrome atau infak miokard. Nah, saya stop screen dulu ya karena mesti lihat apa namanya videonya. Saya coba dulu. Kalau tidak salah saudara sudah mendapatkan juga ya apa video praktikum laboratorium yang disampaikan sama Bu Dika ya. Bentar, mudah-mudahan ini bisa ditayangkan. Kenapa bolot? Ya, bentar. Saya cari dulu. Ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah, Pak. Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Bisa dilihat nggak videonya? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. Oke, ya. Bisa, Kita lihat Pak. dulu bagaimana proses perekamannya. Pak, mohon maaf, tapi suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, sebentar. Udah terdengar belum ya? Belum, Pak. Maaf, Belum, masih Pak. Belum ya? masih belum. Gimana caranya? Saya stop dulu. Ada settingannya kah? Iya, Pak, waktu share screen ada bagian kotak untuk share audio juga, Pak.
Oh ya, saya coba share screen. Oh, share komputer sound ya? Iya, Pak, betul. Oke. Saya coba share dulu ya. Aduh. Oh, sebentar. Bentar. tubuh. Elektro Apakah sudah terdengar? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Selamat pagi, berjumpa dengan saya Muhammad Adam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengukuran pada kardiotoracic ratio dan bagaimana cara memasang elektrokardiogram. Salah satu pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik jantung adalah EKG atau elektrokardiografi. EKG merupakan prosedur diagnostik yang mendeteksi impuls listrik yang bergerak melalui sistem konduksi jantung dan menciptakan arus listrik yang dapat dipantau di permukaan tubuh. Elektroda yang dipasang pada kulit dapat mendeteksi arus listrik ini dan mengirimkannya ke instrumen yang menghasilkan rekaman aktivitas jantung. Data digambarkan dalam bentuk gelombang. EKG dapat digunakan untuk mengidentifikasi iskemia, infak miokard, gangguan ritme, ketidakseimbangan elektrolit, dan toksisitas obat. Saya akan mendemonstrasikan prosedur penyadapan pada klien dewasa dengan masalah kardiovaskuler. Sebelum memulai demonstrasi, penting untuk melakukan persiapan alat untuk prosedur yang akan dilakukan. Simaklah alat-alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Selamat pagi Pak Indra, saya Nurs Adam. Pada pagi hari ini saya akan melakukan prosedur penyadapan EKG, tujuannya untuk mengetahui aktivitas jantung Bapak dan melihat apakah ada keabnormalan dari keluhan yang Bapak rasakan. Prosedur akan dilakukan di sini, nanti Bapak bisa buka pakaian bagian atas atau area dada. Sebelumnya, pastikan Bapak tidak menggunakan jam tangan atau aksesoris lainnya yang ada unsur logamnya ya. Selamat pagi, Nurse. Baik, saya rasa tidak ada benda logam yang saya gunakan. Oke, boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Indra, 26 Agustus 1978. Baik, Pak Indra. Saya akan mulai pemeriksaannya ya. Berikut prosedur penyadapan EKG. Perawat meminta pasien membuka baju dan berbaring dengan posisi nyaman. Perawat mencuci tangan. Perawat membersihkan permukaan kulit di kedua pergelangan tangan dan kaki. Berikan jeli secukupnya pada elektroda di tempat yang sudah dibersihkan. Berikut cara memasang sadapan dada.
Rekam jantung pasien sesuai kebutuhan dan matikan mesin EKG setelah perekaman. Tuliskan identitas pasien, meliputi nama, usia, kemudian tuliskan juga tanggal dan jam pemeriksaan, serta nama dan para pemeriksa. Bersihkan dada dan pergelangan ekstremitas pasien dari sisa jeli, serta rapihkan kembali mesin EKG dan sampaikan pada pasien bahwa tindakan telah selesai. Perawat mencuci tangan. Setelah menyimak penjelasan dan demonstrasi yang sudah saya sampaikan, berikut adalah critical point yang harus diperhatikan dalam melakukan penyadapan EKG. Membersihkan permukaan kulit dan memberikan jeli pada elektroda akan memudahkan hantaran pada perekaman EKG karena jeli bersifat sebagai konduktor. Menghubungkan kabel dengan elektroda yang sesuai dan memasangnya pada ekstremitas dan permukaan dada merupakan hal yang penting. Penempatan yang salah akan mempengaruhi hasil interpretasi EKG. Berikut alat-alat. Oke, tadi udah disampaikan bagaimana cara melakukan perekaman EKG dan ada beberapa critical point yang memang harus saudara perhatikan. Mungkin biar tidak terlalu ini ya, misalnya saudara ada pertanyaan terkait dengan tadi pada saat merekam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara membacanya. Silakan. Apakah sudah cukup jelas? Bapak, saya Ya. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup jelas terdengar. Ya, jadi saya Nila Rahmatal Azza dari kelas PKMB kelas D. Izin bertanya, untuk perekaman EKG, apakah untuk pasien obesitas itu berpengaruh, Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus. Untuk perekaman EKG, apakah untuk pada kasus-kasus obesitas berpengaruh gitu ya? Ada yang ingin mencoba sharing sebelum saya jelaskan? Silakan. Oke, ya, pertanyaan bagus. Ini kalau kita lihat kadang-kadang kita berpikir, kalau pasien obes, jumlah lemak yang ada di dada banyak, gitu ya. Mungkin Anda berpikir takutnya hantarannya jadi nggak bagus gitu ya karena terlalu jauh gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi meskipun pasiennya mengalami obesitas, pengukuran EKG itu tetap bisa dilakukan. Dan itu tidak mengganggu hasil atau tidak berpengaruh terhadap hasil rekaman EKG. Ini satu pengalaman saja, pengalaman. Dulu waktu saya praktek masih S1, praktek spesialis gitu ya. Kadang kita dihadapkan pada satu situasi, misalnya kita mau merekam EKG, ya kan? Merekam EKG, kalau pada laki-laki mudah, seperti no problem kan. Coba Anda pikirkan bagaimana memasang EKG pada wanita. Dianalogikan dengan kondisi obes.
laki-laki obes misalnya, ginekomastia seperti itu. Kan Anda berpikir, loh nanti itu elektrodanya Mbak pasang di mana? Masa mau dipasang di mamai? Kan tentu tidak. Ya, ini yang dibutuhkan kejelian. Jadi kalau Anda membayangkannya, apa bagaimana ya enaknya? Jadi begini, kalau pasiennya perempuan, ya, kemudian Anda posisikannya adalah semipolar atau low polar, ya. Pada saat kita mau memasang elektrode V atau C 3, 4, 5, 6, sebaiknya ya saudara, kalau saya dengan punggung tangan saya dorong mamai pasien ke atas. Kemudian saya raba interkosta kelima, kemudian saya pasang di situ. Jadi bukan di mamainya, tapi didorong sedikit ke atas. Udah bisa bayangkan ya? Ya. Anda nanti akan ketemu lebih repot lagi adalah udah lansia, usia 60 tahun ke atas, ya. Ibu-ibu, kemudian Anda harus pasang EKG. Ya, ini jadi sebisa mungkin memang memasangnya tepat sesuai dengan tadi di C3, C4, C5, C6. Nah, tadi yang dicontohkan oleh Pak Adam itu adalah EKG yang sangat umum dipakai di Indonesia. Pakai pentol itu ya. Pakai pentol, tahu pentolnya tadi yang hijau-hijau itu, kalau dipencet, kemudian ditempel, disedot gitu ya. Anda jangan heran nanti kalau ketemunya di rumah sakit, udah nggak pakai itu. Tapi pakainya yang elektrode pad. Sebentar. Mudah-mudahan waktunya cukup. Insya Allah cukup lah. Tak cukup-cukup ya. Supaya nanti Anda punya pengalaman. Ternyata merekam EKG pada kondisi tertentu bisa juga dia tidak menggunakan contoh yang tadi, pentol yang tadi, tapi pakainya elektrode pad. Waduh, ini sebentar. Ternyata ter-EKG. Ini. Berapa menit nih? Sebentar ya, saya share screen dulu nih, coba. Ini sebagai, udah kelihatan belum? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Saya full screen dulu ya, saya full screen dulu. Coba kita lihat nih bedanya. Tapi saya minta Anda tetap pakai teknik yang tadi Pak Adam. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa satu contoh EKG yang masangnya tidak menggunakan pentol, tapi pakai elektrode pad. Ya. Anda lihat di kaki juga tidak pakai jepit, tapi dia sudah dengan elektrode pad. Di Indonesia sudah ada. Saya pernah ketemu ini di beberapa rumah sakit, memang mereka menggunakan alat EKG-nya, alat mesin EKG-nya seperti ini. Ya. Nah,
Kalau Anda lihat tadi, ini kan masangnya justru di lengan kan, tidak di pergelangan tangan, tapi di lengan deh. Ya. Bapak, maaf, Ya. videonya Ya. di saya kayak tulisan hardware gitu, Pak. Oh, tidak bisa ya? Oke Iya. lah. Saya stop dulu ya. Iya, Pak. Nanti saya kirimkan ke saudara. Ke Sipen kelas apa itu, saya lupa. Kelas saya lah ya, kelas D apa kelas B itu. Nanti Mbak Sipen bisa share ke teman-teman yang lain. Yang contoh yang tadi. Sebagai pengayaan saja. Tetapi di dalam Anda melakukan perekaman EKG secara standar, Anda pakailah yang sudah dicontohkan oleh Pak Adam tadi. Itu yang sangat lazim dan sangat umum dipakai di rumah sakit di Indonesia. Menggunakan multi channel yang masih menggunakan elektrode yang dipasang di tangan lengan dengan model dijepit, tetapi tidak menggunakan ditempel menggunakan elektrode pad. Ya. Tapi Anda jangan bingung ketika ketemu alat EKG yang pakainya elektrode pad ditempel kayak stiker gitu, tempel kemudian nanti dijepit menggunakan kabelnya dihubungkan dengan penjepit. Ya sama saja, yang penting Anda tepat di dalam memasang yang merah di tangan kanan, kuning tangan kiri, hijau. Ya, hijau di kaki kiri kalau tidak salah. RV-nya, right foot-nya hitam itu di kaki kanan. Ya, itu yang penting, makanya perawat nggak boleh buta warna. Apalagi buta huruf lebih parah lagi. Karena nanti Anda akan ketemu gini, ini sekedar pengalaman saja. Saya di rumah sakit pernah dihadapkan pada satu alat yang beda. Umumnya merah, kuning, hitam, hijau. Terus yang di C1 sampai dengan C6, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Anda bisa kebayang, ada sebuah produsen, mungkin penggemarnya Justin Bieber tahun itu kali ya. Semuanya warnanya ungu. Hanya ada tulisan R, L, RF, F, C1 sampai dengan C6. Saya juga heran, ketemu lagi alat lagi. Bisa-bisanya membuat alat yang biasanya warna merah di tangan kanan, dia tulis merah itu ternyata F di kaki. Makanya penting buat saudara jangan hanya menggunakan patokan warna, tetapi menggunakan tulisan. R, L, RF, F itu berarti kan R itu right, L kiri, left, RF itu right foot, berarti kaki kanan, F itu foot, kaki kiri. Kemudian yang di dada itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu yang jadi patokan. Warna itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita di dalam bekerja supaya lebih cepat. Kalau kita harus lihat satu-satu, oh ini enggak, itu kan terlalu kecil tulisannya. Ya. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana cara membacanya. Ya, cara membaca. Oke. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita lanjut ya. Ini yang pelan-pelan nih. Sorry, saya sambil minum dulu. Ini adalah alat perekam EKG. Ya. Yang di sebelah kiri ini samalah dengan yang sebelah kanan, multi channel. Anda nanti kalau di puskesmas pelosok, kalau zaman sudah semakin maju seperti ini, mungkin Anda nggak akan ketemu EKG yang kalau merekam itu gelombangnya single, hampir 1 meter, lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V3, V4, sampai V6, berjejer. Bisa sampai 80 cm. Ya. Sekarang enggak. Sekarang simpel kayak gini nih. Lead 1, 2, 3, satu kolom. AVR, AVL, AVF, satu kolom. Kemudian V1, V2, V3, satu kolom. Jadi nanti hanya ada, nggak panjang, kurang lebih sekitar 30 cm lah.
Biasanya kalau otomatis, EKG itu hanya akan merekam 3-4 bit saja. Ya, kemudian yang lebih canggih lagi adalah ketika yang model multi channel di mana sudah keluarnya sudah seperti selembar kertas A4 atau F4. Jadi udah lengkap dengan interpretasinya. Tetapi seringnya kalau saya tidak menjadikan interpretasi di dalam mesin itu sebagai patokan utama. Tetap kita harus bisa membaca, dikorelasikan dengan kondisi klinis pasien. Kemudian yang tengah, ini Holter. Jadi ini kan, dia tidak pakai penjepit, dia pakai electrode pad. Jadi electrode pad ditempelkan di dada, kanan, kiri, sama di bawah, di perut ada 3. Di apek, ya, di tengah, pokoknya di bagian bawah, di daerah abdomen. Kemudian ini dipasang diberikan semacam pengikat. Jadi alat kotak ini ditempelkan di tubuh pasien dan ini akan dipasang kurang lebih 24 jam sampai dengan 48 jam. Jadi direkam. Kemudian baru nanti akan dianalisis hasil rekamannya, apakah selama proses 24 sampai dengan 48 jam itu ada gangguan atau tidak. Ya. Nah, sekarang ini yang kita pelan-pelan ya. Anda tentu sudah pernah melihat kertas EKG. Kita mau baca, kita coba baca. Tadi, pada saat kita merekam, Anda harus memastikan bahwa ya, alat EKG ini memiliki kecepatan 25 mm per detik. Ada tulisannya di situ. Kemudian, voltasenya itu 1 MV. Ya. Jadi kalau Anda lihat di kertas EKG itu, ada di mesin EKG itu ada tulisan 1 MV. Pencet itu. Kalau dikalibrasi itu harusnya pencetnya 3 kali. Tuh, 2, 3. Di EKG zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, ketika Anda merekam, kemudian Anda membaca EKG, yang pertama kali harus kita pahami bahwa ini rekamannya betul 25 mm per detik dan voltasenya 1 MV. Artinya begini, ketika kita membaca dengan kondisi 25 mm per detik kecepatannya dan voltasenya 1 MV, maka kita akan bisa simpulkan begini. 1 kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik. Dan 1 kotak kecil itu sama dengan 0,1 milivolt. Garis horizontal, berarti yang ke samping ini, garis ke samping ini menggambarkan waktu, sedangkan yang ke atas itu yang menggambarkan voltase. Yang harus Anda paham banget, kasus-kasus aritmik, kasus-kasus disritmi atau aritmik, itu yang jadi patokan adalah waktu. Ya, terutama waktu. Sedangkan kasus-kasus untuk yang iskemik, nanti yang kita lihat adalah voltasenya, garis vertikalnya, ya, garis vertikalnya. Kita lihat ini. Poin pertama, 1 kotak kecil itu 0,04 detik. 1 kotak besar, nah kalau Anda pakai gambar ini memang nggak bisa lihat kotak besar. Tapi kalau lihat gambar EKG yang mana ya? Sebentar. Ah, ini. Kalau Anda lihat EKG yang ini, kalau Anda lihat EKG yang ini, ya,
Ini kan ada kotak kecil, ada kotak besar. Ya. Setiap kotak besar itu berarti terdiri dari 5 kotak kecil. Ya. Kalau dalam satu kotak perseginya itu, berarti itu ada 25 kotak kecil. Ya. 5 kali 5. Artinya gini. Balik sini. Satu kotak kecil sama dengan 0,04 detik. Jadi, kalau ada satu kotak besar dalam hitungan waktu, itu sama dengan 0,20 detik. Artinya 0,04 detik dikalikan 5, ketemulah 0,2 detik. Ini pegang dulu ini. Ya. Nanti pada saat kita menghitung irama, kita akan ketemu bagaimana kalau kita menghitung 1 detik. Ada berapa kotak besar? 1 detik itu sama dengan 5 kotak besar. Ya, karena 0,2 kali 5 ketemunya 1. Ya, oke. Itu pengantar. Nah, bagaimana kita membaca EKG? Secara utuh gitu kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini gangguannya A, gangguannya B, gangguannya C gitu. Kalau kita mau bacanya adalah RRAHII. Ini teknik saya dulu lah diajarkan oleh dokter RSCM, dokter Yamin waktu itu. Rate Rhythm Axis Hypertrophy Ischemic Infarct. Hari ini akan saya jelaskan ke saudara rate rhythm ischemic infarct sedikit. Ya, tapi yang penting rate rhythm Anda paham dulu. Oke. Nah, terus bagaimana membacanya? Ini mudah-mudahan bisa dibaca. Jadi kalau rate itu ya yang bisa kita lakukan adalah maaf. Sebelum kita menghitung rate, kita ukur dulu yang namanya irama dasar. Kita belum mengukur ritme ya. Kalau kita bicara ritme itu nanti harus lihat gelombang P, Q, R, S, T, PR interval, baru kita ngomong ritme. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang irama dasar. Irama dasar itu untuk menentukan bagaimana nanti kita akan menghitung rate-nya. Nah, bagaimana kita mengetahui irama dasar? Apakah iramanya teratur atau iramanya tidak teratur? Yang kita lakukan adalah melihat puncak R atau melihat kompleks QRS-nya, jaraknya sama atau tidak. Saya coba anot ya. Misalnya ini ya. Ini ya. Terus ini ke sini lagi. Terus sama ini ke sini. Ini ke sini, Anda hitung jaraknya sama atau tidak. Kalau sama, berarti iramanya teratur. Ya. Jadi kalau R ke R-nya sama, itu berarti iramanya teratur. Kalau iramanya teratur, maka kita bisa menghitung rate-nya dengan 2 cara. Yang pertama, apakah kita akan menghitung jarak R-nya menggunakan kotak besar atau menggunakan kotak kecil? Kalau kita menghitung menggunakan kotak besar,
maka jarak antar R-nya dihitung ada berapa kotak besar. Misalnya ada 4 kotak besar, maka rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antar R. Ketemunya 75. Tetapi kan tidak selalu jarak antar R itu pas kotak besar. Biasanya, misalnya, saya kembalikan, misalnya ini nih, ini kan sebenarnya 1, 2, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ya, katakanlah 15, ini kan tidak sampai 20, tapi 19. 19 kotak kecil. Kalau 20 kotak kecil, anggap saja 4 kotak besar. Gampang bagi 4. Tapi kalau ini 19, maka kita menggunakannya adalah rumus yang kedua, 1.500 dibagi jumlah kotak kecil antar R. Ya, maka ketemunya adalah berapa? 70, berapa ya? 1.500 dibagi 19. Kurang lebih berapa? 79. Ini ya, mungkin ya. Coba Anda pakai kalkulator. Ya, seperti itu. Itu jika iramanya teratur. Nah, bagaimana kalau iramanya tidak teratur? Bagaimana kalau jarak antar R-nya beda-beda? Sebagai contoh misalnya ini. Ini ke sini kan beda nih. Ini beda. Ada yang sama, ada yang beda. Artinya yang jelas ini beda. Maka ya, yang bisa saudara lakukan adalah menghitung jumlah puncak R-nya atau QRS-nya, menghitung kompleks QRS-nya selama 6 detik. Nah, tadi saya sudah sampaikan, 1 detik sama dengan 5 kotak besar. Tapi Anda nggak usah, aduh pusing ya gitu, ngitung sampai, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, enggak. Di kertas EKG strip yang triple channel, itu biasanya, kertas EKG-nya itu sudah ada strip-strip di bawah atau di atas yang menggambarkan 1 detik, 1 detik gitu. Jadi kalau kita rekam 6 detik, ya, maka kita akan rekam 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini kalau di total 30 kotak besar. Lalu kita hitung QRS-nya. Ini kan batasnya di sini, berarti ini nggak masuk. Yang masuk yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masuk. Ya. 6 pun QRS dikalikan 10. Maka ketemulah heart rate-nya 60. Pertanyaannya adalah, kok harus direkam 6 detik? Kok nggak 10 detik? Ya ini hanya untuk memudahkan saja. Kalau kita rekam 6 detik, hitung jumlah R-nya, tambahkan 01 di belakangnya. Ada 7 kompleks QRS, berarti 70. Ada 8 gitu. Itu jika iramanya tidak teratur. Ini kalau secara manual kita menghitungnya. Tapi Anda sekarang kalau di rumah sakit, mau iramanya teratur, iramanya tidak teratur, kalau Anda lihat hasil rekamannya, udah di situ ada heart rate-nya udah kelihatan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, oh ini nggak mungkin dong, masa terlalu tepat 90, terlalu tepat 100. Ya, kalau iramanya tidak teratur, bisa juga kalau dengan alat yang baru, itu bisa juga presisi berapa beat pastinya. Berapa heart rate pastinya, bisa jadi hanya 75 kah, 76 kah, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke rhythm.
Nah, untuk menginterpretasikan ritme, yang harus saudara pahami adalah mempelajari gelombang EKG normal. Oke, maaf, saya minum dulu. Yang pertama adalah gelombang P. Gelombang P harusnya mulus ya. Tuh. Apa ya, kalau saya pakai annotate-nya ini aduh jelek ya, tapi ya seperti itulah ya, seperti ini ya, karena nanti kalau Anda ketemu gelombang P yang lancip itu abnormal, bisa jadi ada P pulmonal atau bipasik, gelombang P-nya puncaknya ada 2 ya, tapi itu bukan jatah saudara sekarang. Tapi setidaknya Anda harus pahami bahwa gelombang yang bagus, gelombang P yang oke, yang memang mulus gitu, melengkung ya. Nah, normalnya lebarnya nggak boleh lebih dari 3 kotak atau 0,12 detik jika menggunakan kecepatan 25 mm per detik. Ya. Tingginya 0,3 mV, 3 kotak juga. Nah, ada satu catatan, dia akan selalu positif di lead 2. Tadi sudah saya sampaikan, lead 2 adalah sejajar sumbu jantung. Jadi kalau saudara misalnya ini SA, nggak usah pakai gambar-gambar susah ya, SA ke kiri ya, ke kiri bawah, seret, maka di lead 2 gelombang P akan selalu positif. Dan di AVR akan terbalik, selalu negatif. Ya, karena dia berkebalikan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah gelombang QRS. QRS yang merupakan gambaran depolarisasi ventrikel. Normalnya itu 0,06 detik, 1,5 kotak kecil sampai dengan 3 kotak kecil. Jadi kalau lebih dari itu berarti abnormal. Kalau kurang gimana Pak? Kurang dari 0,06. Ya abnormal, ada yang namanya kita sebut sindrom White Wolf Parkinson, ini penemunya. Ya. Nah, kalau QRS-nya lebar lebih dari 0,12, itu juga bisa terjadi. Misalnya ada gangguan hantaran di berkas His. Ada yang kita sebut right bundle branch block misalnya. Ya. Nah, tingginya ini akan tergantung dari sandapan. Kalau Anda nanti punya kesempatan, misalnya nanti coba carilah di internet, EKG 12 lead, gambar gitu ya. Anda akan lihat, di lead 1 beda dengan di lead 2, lead 3. Ini agak mirip-mirip, nggak begitu kelihatan. Tapi kalau Anda sudah lihat di V1 sampai dengan V6, itu akan kelihatan sekali. Bahwa V1 sampai dengan V6, puncak R-nya makin lama akan makin tinggi. Ya, makin tinggi. Dan paling tinggi biasanya di V6. Ya. Sedangkan gelombang S-nya kalau di V1 kan makin dalam. S ya, bukan Q. Kalau Q dalam itu nanti abnormal. Tapi S. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda jangan kemudian kalau QRS-nya nggak seperti ini, berarti ini nggak ada QRS-nya ya? Bukan. Karena morfologi QRS itu banyak. Tapi secara umum, ya QRS seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh nomenklatur yang lain. Ini sebenarnya kompleks QRS semua. Ya, ada yang R-nya 2, ini abnormal. Ada yang Q-nya dalam, ini udah infak lama. Ini S dalam, ini pada kasus-kasus
bundle branch block dan mungkin ada hipertrofi seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang T. Gelombang T ini adalah gambaran repolarisasi ventrikel. Umumnya T positif di hampir semua lead kecuali AVR. AVR terbalik. T harusnya ada minimal 1 mili di semua lead. Ya. Tapi kalau kemudian Anda ketemunya T-nya flat atau T-nya terbalik, nah, kalau T-nya flat bisa jadi ada gangguan elektrolit. Atau T-nya tinggi banget gitu sampai di atas 10 mV misalnya, itu ada gangguan elektrolit. Atau T-nya terbalik. T-nya terbalik, harusnya kan positif, tapi dia negatif. Kemungkinan pasiennya mengalami iskemik atau infak. Tapi biasanya kalau T itu masih pada kondisi iskemik. Ya, T inverted. Ya. Morfologinya kalau apa ya? Metamorfosisnya gitu ya. Awalnya ST elevasi, makin lama makin turun terjadi malah patologis, kemudian T-nya menjadi terbalik. Ada juga yang seperti itu, ya, tergantung kondisi. Sini bisa kan? Muat nggak? Begini. Enggak ya? Halo, close mic please. Oke, saya lanjut. Iya, kemudian ada yang kita sebut interval PR. PR interval. Dia diukur dari gelombang P sampai awal gelombang QRS. Ya, normalnya itu 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Jadi sekitar 3 kotak kecil sampai dengan 5 kotak kecil. Ya, itu PR interval. Biasanya ini digunakan untuk mengetahui adanya gangguan hantaran pada AV node. Ya, kalau PR intervalnya memanjang, biasanya ada gangguan hantaran di AV node. Ya, ini PR interval. Nah, kemudian yang lain ada yang kita sebut ST segmen. Harusnya gelombang EKG itu isoelektris, lurus kayak gini. Ya, dari awal gelombang P, QRS, segmen ST sampai dengan gelombang T, ya, dia berada di garis sejajar. Tetapi kalau kemudian ada kondisi, ya, infak atau iskemik, pasien bisa mengalami yang namanya ST elevasi atau ST depresi. Kalau di situ disebutkan, kalau ST elevasi biasanya sudah terjadi infak. Dengan ST depresi biasanya masih kondisi iskemik. Makanya ada pembagian infak itu ada non-ST elevasi dan ST elevasi infak miokard. Non-STEMI sama STEMI. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, ST segmen ini, ya, harusnya kan isoelektris. Pada lead prekordial yang di dada, itu harusnya tidak lebih dari 2 mm. Jadi 2 kotak kecil, kalau sudah di atas 2 kotak kecil, dengan 1 mV ya, patokannya, itu pasien ini sudah dapat dikatakan mengalami ST elevasi. Dengan pada saat dia ST depresi, sama, dia harus lebih dari 2 mm atau 2 kotak kecil. Itu di lead prekordial. Sedangkan di lead ekstremitas biasanya cukup dengan 1 kotak kecil saja,
bisa kita katakan udah di atas itu berarti dia mengalami ST elevasi atau ST depresi. Itu untuk ST segmen. Nah, ini contohnya, contoh membacanya. Ya. Contoh membaca ritem. Membaca ritem. Yang kita lihat gelombang P, QRS, ST segmen, PR interval, dan durasi QRS. Jadi kita lihat ya. Kalau kemudian kita mau bacanya dari awal, oh kita lihat dulu irama dasarnya. Kalau kita lihat ini, EKG ini, ya, sebentar saya annotate dulu. Kita lihat jarak antar R-nya. Ini sama, berarti iramanya teratur. Kemudian kita hitung frekuensinya. Frekuensinya kita lihat ini ada kurang lebih sekitar 4 kotak besar, berarti frekuensinya 75, normal ya, normal. EKG ini iramanya teratur, kemudian heart rate-nya 75, normal. Kita lihat gelombang P-nya. Ya. Gelombang P-nya lebarnya 2 kotak kecil, tingginya 1,5 kotak kecil. Dia masih normal. Kan tadi harusnya normalnya kurang dari 0,3 milivolt dan 0,12 detik. Kemudian kita lihat PR intervalnya. PR intervalnya kalau Anda mau lihat berarti ambil saja yang ini misalnya. Sini, dari sini sampai sini. Dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q. Kurang lebihnya sekitar 1, 2, 3, 4. Berarti 0,16 detik. Normal. Kita lihat gelombang QRS-nya. Gelombang QRS-nya, misalnya saya ambil yang di sini. Ini ada 2 kotak kecil, berarti 0,8 detik normal. Anda cek semua, apakah gelombang P selalu diikuti QRS. Kalau dilihat semua, ini ada P, QRS, P, QRS, P, QRS, semuanya lengkap. Dan semua gelombang sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa EKG ini adalah sinus ritem atau irama sinus. Irama yang impulsnya berasal dari sinoatrial node. Jadi patokannya iramanya teratur, frekuensinya normal, gelombang P-nya normal, PR intervalnya normal, QRS durasinya normal, gelombang P selalu diikuti QRS. Maka ini bisa kita katakan sinus ritem. Ya. Oke. Nah, ya sebagai tambahan saja. Bentar, ada. Ya. Tadi saya sampaikan, kalau Anda mau menginterpretasikan sederhana begini, iramanya tidak teratur, frekuensinya 60-100, normal, atau bisa jadi kurang. Ya. Gelombang P-nya normal, selalu diikuti QRS, PR intervalnya normal. Yang tidak normal hanya iramanya. Tapi dia sinus, karena P selalu diikuti QRS. Tapi dia sinusnya tidak normal, maka disebut sinus aritmia. Nah, misalnya iramanya teratur, tapi frekuensinya kurang dari 60. Gelombang P-nya normal, PR intervalnya normal, QRS-nya normal,
P selalu diikuti QRS, semuanya sama gelombangnya. Yang tidak normal hanya frekuensinya kurang dari 60, maka disebut sinus bradikardi. Dan seterusnya. Ya. Oke. Ini untuk baca EKG. Kita stop dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Agak keras dong ngomongnya. Sebentar, volume saya. Silakan. Tadi saya masih rada bingung, Pak, sama yang frekuensi tadi jadi 75. Oh, ya. Iya. Saya share lagi ya. Jadi frekuensi itu, heart rate itu, caranya kan ada dua kalau kita mau mengukur. Jika iramanya teratur, maka kita akan menghitung jarak antar R. Ini nih, dari sini, yang paling gampang dulu deh, yang ini deh. Ini ke sini. Ini ada berapa kotak? Kalau kita lihat, ini kan sebenarnya tidak pas di garis nih, agak geser satu kotak, yang ini juga geser satu kotak. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4 kotak besar. Kalau kita pakai patokannya jarak antar R menggunakan kotak besar, maka rumus yang digunakan adalah 300 dibagi jumlah kotak besar. 300 dibagi 4, 75. Ini kalau pas 4 kotak besar. Nah, kalau 4,2 kotak besar kan susah. Atau 4,1 kotak besar kan sama dengan berapa jumlah kotak kecilnya. Kalau ternyata kita mau menggunakan kotak kecil sebagai patokan jarak antar R, maka rumusnya tidak pakai yang 300, tapi pakai yang 1.500. 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Misalnya, kalau ini kan 4 tadi, ketemunya kan berarti ada 20 kotak kecil. 1.500 dibagi 20, ketemunya 75, sama saja. 1.500, kalau saya lebih cenderung ketika saya tidak bisa mempresisikan pas jumlah kotak kecil dibagi habis dengan jumlah kotak besar. Nangkep ya, Mbak? Oh iya, Pak. Paham, Oke. Pak. Ya. Silakan yang lain. Halo. Bapak, saya izin bertanya, apakah suara Ya, silakan. saya jelas? Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas, jelas, jelas. Silakan, Mbak. Halo, yang tadi mau nanya, kemana? Halo? Oh, hilang ya? Iya, Pak, sinyalnya nggak stabil. Sekarang terdengar nggak, Pak? Iya, terdengar. Kalau mau pakai chat, nggak apa-apa yang lain kalau mau nanya. Ya, tadi. Oke, Pak. Jadi tadi kalau misalnya yang jarak antara R itu nggak normal, itu kan kita pakainya, dihitungnya kan dari 6 detik itu ya, Pak ya. Nah, terus tadi kan di contohnya ada, apa namanya, bukan, yang QRS, itu kan ada 6 gelombang QRS, Pak. Nah, itu yang di detik 6, kan 6 detik tuh, terus ada yang terakhir tuh, Pak. Itu kan kalau misalnya dihitung jadi 7, itu kenapa nggak dihitung ya, Pak? Iya.
Sebentar, saya share screen ya, biar nanti jawabnya enak. Yang contoh yang tadi ya, yang ketika iramanya tidak teratur. Nah, ini ya. Nih, ini ya, ini garis yang di sini, kompleks yang QRS yang sebelumnya, ini, aduh, kompleks QRS yang sebelumnya, ini kompleks yang ini kan garisnya di sini nih, ya. Ini sudah fase repolarisasi, ya, tidak saya hitung. Ibaratnya denyutnya tidak terhitung di sini. Tapi kalau ini pada saat dia berdenyut, tes. Yang ini nih, yang di ujung ini. Makanya saya hitungnya adalah kompleks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena ini garisnya batasnya ini nih. Ya, tuh. Ini sudah fase repolarisasi. Tidak terhitung saya. Ya, tidak terhitung. Ya, tetapi kita hitungnya adalah kompleks yang setelahnya. Ya, setelahnya. Ini kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 6 sebelum 6 detik habis, ini sudah ada P. Ini sebagai sebuah awal dari irama sinusnya. Ini akan muncullah gelombang depolarisasi ventrikelnya. Ya, QRS seperti itu. Bisa ditangkap ya? Halo? Mbak? Oke, kelihatannya menghilang. Nah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita masih ada 6 menit sedikit ya. Saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan tentang CTR. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh WA, nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang kedua adalah pengukuran radiothoracik ratio, ya, atau CTR. Biasanya ini kalau kita ingin melihat apakah pasien mengalami kardiomegali atau tidak. Ya. Maka ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Jadi beberapa syarat film dapat dibaca disingkat yaitu rotasinya oke, inspirasinya oke, penetrasinya oke. Tidak mengalami rotasi ditandai dengan tulang spinal berada tepat di tengah kedua ujung tulang klavikula. Ya. Kemudian tulang iga anterior 57 potongan dengan diafragma pada garis mid klavikula. Ya, kemudian ini yang penting nih. Diagnosa nanti sama dengan EKG. Ini cara mengukurnya. Ini sebenarnya sederhana. Jarang sekali sih dilakukan. Sekarang kalau Anda, mungkin kalau di daerah masih mau nggak mau kita melakukan ini untuk ukur pakai foto, diukur berapa senti ke kanan, berapa senti ke kiri, kemudian berapa jarak costophrenikusnya. Jadi costophrenikus itu dari ujung paru sebelah kanan sama paru sebelah kiri, ini ada berapa senti. Kemudian kita hitung. A ditambah B dibagi C. Nanti ketemulah berapa, dikalikan 100%. Normalnya, ya ini sebentar ini habis ya. Normalnya itu nggak boleh lebih dari 50%. Tapi kalau lebih dari 50%, maka pasien ini bisa dikatakan mengalami kardiomegali. Nah, sebenarnya, ini yang sederhana, sebenarnya sederhana. Gampang kita lihat, kalau ini besarnya ini, oh ini ternyata kok kelihatannya memang udah lebih dari separuh torak.
gitu ya. Oh ya ini kardiomegali. Harusnya ya. Data ini nggak serta-merta kemudian dia ini, oh ya ini kardiomegali gitu. Kalau kita mau advance, maka kita akan baca EKG-nya. Nanti kita akan lihat apakah ada hipertrofi ventrikel atau tidak. Tadi makanya di dalam interpretasi EKG kan ada RRAHII gitu. Nanti bisa dilihat dari aksisnya juga, apakah ada pergeseran dan apakah ada pembesaran. Jadi nanti dilihat gelombang EKG-nya terutama di V1, V2 sampai dengan V6 untuk melihat pembesaran pada ventrikel. Pada atrium pun sebenarnya bisa dilihat hipertrofinya. Nanti bisa dilihat dengan gelombang P. Tergantung nanti lead-nya. Ya. Ini untuk CTR. Ya. Oke. Kurang 2 menit. Kalau masih ada pertanyaan tentang materi hari ini. Saya mohon maaf mungkin kalau terlalu cepat. Karena memang belajar EKG harus dibiasakan. Ya, yang penting Anda tahu dasarnya dulu. Terus jangan juga begini. Jangan juga begini. Anda kalau di rumah sakit hanya merekam. Terus ya sudah, saya kan cuma merekam. Enggak boleh. Anda perawat profesional, udah nurse misalnya ya, Anda harus bisa membaca. Jangan ada kayak gini, ini cerita kasus aja lah. Minta waktu barang 5 menit lah. Ada kasus gini. Mahasiswa diminta merekam EKG, kondisi pasiennya gawat. Ya, direkamlah EKG-nya. Dia didampingi oleh perawat, tapi repotnya ternyata perawatnya perawat magang. Mahasiswa ketemu perawat magang, cocok lah. Bundet gitu saya bilang. Begitu merekam EKG, ketemunya VT, ventricular tachycardia. Karena dia nggak ngerti EKG, dia bingung. Apa saya salah yang merekam ya? Anda bayangin nggak, merekam itu berapa menit tadi, Pak Adam? Ada kali 5 menit lebih ya? Ya. Direkam ulang, jadi kan 10 menit lebih. Padahal kalau jantungnya berhenti, otak tidak mendapatkan darah dalam hitungan lebih dari 6 menit saja, apa yang terjadi? Otak tidak mendapatkan darah, tidak mendapatkan oksigen, bisa kematian kan? Begitu diulang EKG-nya, baru dia lapor sama dokternya karena dia nggak bisa baca. Dokternya yang teriak, ini pasiennya yang mana? Kemudian dicarilah Pak, yang itu dok. Gitu. Begitu dicek, kondisinya nadinya sudah tidak ada. Dilakukanlah RJP, dilakukanlah Digishock. Ya tidak terselamatkan karena sudah terlalu lama. Makanya saya dulu pada saat belajar EKG sama Dokter Yamin, kalau kalian sudah bisa ngomong ini nggak normal, udah luar biasa lah, bagus lah gitu. Ya, jadi kalau Anda, yang penting Anda paham dulu, oh ini nggak normal, ini normal nih. Ya. Nah, beda kasus kalau misalnya nanti Anda ketemunya, oh ini ada keluhan nyeri dada. Keluhannya nyeri dada, Anda EKG. Maka yang dilihat tadi ya, ST segmen sama gelombang T-nya. Kalau dia naik, Anda harus waspada, langsung lapor. Jangan santai dulu gitu. Nggak bisa. Golden period-nya nanti lewat. Karena memang kalau orang dengan kondisi nyeri dada, kejar-kejaran waktunya. Ya, semakin cepat akan semakin baik penanganannya dan murah. Terlambat, penanganannya makin rumit dan mahal. Anda bisa bayangkan kalau orang nyeri dada, masuk rumah sakit,
harusnya cukup dikasih streptase. Ya, kalau dulu satu obat, satu flakon, satu vial streptase itu 4.750.000 lah. Kalau penanganannya cepat, mungkin pasiennya hanya akan menanggung obat itulah ya, obat itu. Tapi kalau lama gitu, pasiennya juga ndablek juga nggak ke rumah sakit udah lebih dari 12 jam. Begitu dicek, loh ini udah lama. Mau tidak mau kan harus dipasang ring atau di bedah jantung. Biayanya lebih besar. Ya, jadi makanya saya itu lagi punya cita-cita membuat komunitas jantung sehat yang mampu masyarakat itu bisa mengenal. Karena Anda perlu tahu bahwa penyakit jantung ini kan pembunuh nomor 2 sekarang, bukan nomor 1 lagi, nomor 2 di dunia. Ya, oke. Mungkin itu karena sudah jam 12, saya cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk PPT-nya nanti akan saya kirim ke sipen kelas saya ya, nanti bisa dibagikan ke sipen yang lain ya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan sama video tadi ya, video pembanding aja sih sebagai apa ya? Pengayaan aja ya. Kalau Anda lihat di YouTube, penting Anda lihat komentarnya karena di situ pasti akan terlihat baik. Atau Anda kalau saya rekom follow YouTube, ada bagus untuk perawat. Sebentar saya cek dulu ya. Register Nurse, saya kasih tulis di sini deh. Register coba sering lihat-lihat YouTube ini. Kok ke privately ke Hairun? Sorry. Kok malah ke Mbak E. Bentar, saya ke all ya, all. Everyone. Ya, silahkan nanti bisa dicek di ini ya. Oke, Mas Mbak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya nggak ngerti nih cara absennya gimana ya. Mbak Sipen kelas, gimana caranya absennya? Nanti minta tolong ya. Saya takutnya nanti diminta sama Budika absensinya mana gitu ya. Sebentar ya. Iya Pak. Saya share screen. Saya SS saja Pak sebentar. Oh ya, nah, minta tolong ya nanti ya di dokumentasikan absensinya siapa yang hadir hari ini, kemudian nanti bisa di-share ke saya, nggak apa-apa. Kalau biasanya saya sering ditanya sama koordinator. Ya. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya coba ambil capture satu dulu aja deh ya. 1, 2. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.